Ormas berseragam, militan, berbaris, bahkan kadang bertindak seperti polisi, meski mereka bukan aparat negara. Siapa mereka sebenarnya? Dari Laskar Pejuang Kemerdekaan hingga kekuatan jalanan masa kini, Indonesia punya sejarah panjang tentang kelompok sipil yang tampil ala militer. Inilah kisah ormas paramiliter Indonesia dari masa kolonial hingga zaman GRIP dan FBR. Tentu saja, tidak semua organisasi massa yang ada di Indonesia akan diulas dalam episode ini, melainkan hanya beberapa saja yang sangat menonjol. Pada abad ke-19, perlawanan terhadap penjajah dilakukan oleh laskar-laskar rakyat. Mereka bukan tentara resmi, tapi mereka bersenjata, terorganisir, dan rela mati demi tanah air. Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-Dien, Teuku Umar, dan seterusnya. Di sisi lain, Belanda membentuk KNIL atau pasukan kolonial yang melibatkan prajurit pribumi. Disinilah, untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia bersentuhan dengan dunia militer secara sistematis. Masuknya Jepang pada tahun 1942 membawa babak baru. Jepang membentuk PETA atau yang kita kenal dengan Pembela Tanah Air dan Heiho atau pasukan pembantu militer. Ini adalah pelatihan militer massal pertama bagi rakyat Indonesia. Di sisi lain, kelompok Islam difasilitasi membentuk Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Laskar Hizbullah berdiri di tahun 1944, dibentuk oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI dengan restu dari pihak Jepang. Tujuan awal untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Tetapi, pada akhirnya, untuk kepentingan umat Islam Indonesia dalam mempertahankan tanah air, salah satu tokoh penting dari Laskar Hizbullah adalah Kiai Haji Zainul Arifin. Sementara Laskar Sabilillah berdiri di tahun 1944, dibentuk oleh ulama-ulama dan tokoh Islam di Jawa Timur sebagai pasukan pembela agama dan tanah air dengan latar belakang religius yang kuat. Salah satu tokoh pentingnya adalah Kiai Haji Muhammad Maskur yang kemudian menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Kedua laskar ini berperan besar dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Kelompok ini menjadi kekuatan penting saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Tapi perjuangan belum selesai. Rakyat membentuk berbagai laskar, seperti Tentara Pelajar, Laskar Rakyat, dan LASWI, Laskar Wanita. Mereka bukan bagian dari TKR atau TNI, tapi mereka berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun, pemerintah kemudian meminta semua kekuatan bersenjata melebur ke dalam TNI. Sebagian laskar menolak, dan itu menimbulkan konflik baru. Beberapa kelompok paramiliter kemudian justru memberontak pada pemerintah. Yang paling dikenal, DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia pada tahun 1949 yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam. Di luar Jawa muncul PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di tahun 1958 di Sumatera Barat yang dideklarasikan oleh Letkol Ahmad Hussein dan tokoh-tokoh militer sipil dari Sumatera. Di Sulawesi Selatan, Permesta didirikan di tahun 1957 oleh Letkol Vence Sumual. DITII, PRRI, dan Permesta merupakan paramiliter yang melakukan pemberontakan dengan kekuatan senjata. Mereka memiliki struktur komando,
pelatihan militer, dan bahkan hubungan dengan kekuatan asing. Inilah era ketika para militer menjadi alat pemberontakan terhadap negara. Memasuki era Orde Baru, ormas paramiliter berubah wajah dari organisasi paramiliter menjadi organisasi kemasyarakatan. Banyak yang muncul sebagai pendukung penguasa. Pemuda Pancasila misalnya, dikenal dekat dengan Golkar dan aparat. Mereka hadir di kampanye politik, menjadi pengaman, bahkan diduga ikut menekan oposisi. Organisasi ini sebetulnya telah berdiri pada tahun 1959 yang didirikan oleh tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Dengan tokoh utamanya Abdul Haris Nasution bersama sejumlah eks-tentara dan aktivis sipil. Tujuan awal pemuda Pancasila adalah membela ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan dan kepemimpinan Soekarno, serta menjadi sayap pemuda IPKI untuk melawan pengaruh komunis, terutama Partai Komunis Indonesia. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pemuda Pancasila sering digunakan untuk pengamanan politik, aksi massa, dan kadang terlibat dalam kekerasan politik. Pada masa era Soeharto, pemuda Pancasila berkembang menjadi ormas besar yang berjejaring dengan militer, birokrasi, dan pengusaha. Di era reformasi, pemuda Pancasila berupaya mereformasi citranya sebagai organisasi sosial, budaya, dan bela negara, meski masih sering dikaitkan dengan kekerasan dan premanisme. Ada juga FKPPI, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri, organisasi kepemudaan yang didirikan sebagai wadah bagi anak-anak anggota TNI dan Polri aktif maupun purnawirawan. FKPPI berdiri pada tanggal 12 September 1978 di Jakarta. FKPPI bukan partai politik, tetapi memiliki banyak alumni dan anggota yang masuk ke dalam partai-partai nasionalis, terutama Golkar, karena sejarah kedekatan dengan Orde Baru. Di masa Orde Baru, FKPPI sering dianggap sebagai ormas yang pro-militer dan pro-pemerintah. Setelah reformasi, FKPPI mencoba menata ulang citranya sebagai organisasi nasionalis muda yang terbuka. Sejarah ormas tidak bisa lepas dari keberadaan Banser atau singkatan dari Barisan Serbaguna Ansor. Berdasarkan ensiklopedia NU, Banser telah berdiri sejak tahun 1962 di bawah Gerakan Pemuda Ansor dalam naungan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Banser memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan melawan radikalisasi di Indonesia dengan tetap berpegang pada tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat. Banser awalnya dibentuk untuk menjaga keamanan organisasi NU dan komunitas Islam pada umumnya, serta membantu aparat negara dalam menjaga stabilitas keamanan. Banser juga memiliki satuan tugas yang siap menghadapi ancaman, baik yang berbentuk kerusuhan maupun terorisme yang mengatasnamakan agama. Di beberapa daerah, Banser bertugas sebagai organisasi yang menjaga perdamaian sosial dalam menghadapi potensi konflik yang bisa mengarah pada radikalisasi atau intoleransi. Banser secara aktif terlibat dalam mengkampanyekan toleransi antar umat beragama di Indonesia, serta memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Mereka sering terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan dialog antar umat beragama yang bertujuan untuk mencegah potensi konflik antar golongan. Banser juga membantu dalam penjagaan perayaan keagamaan, baik itu Islam, Kristen, Hindu, maupun Buddha, sebagai bentuk komitmen terhadap kerukunan nasional. Era Reformasi.
reformasi membuka keran kebebasan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Tetapi juga membuka peluang ruang untuk ormas-ormas baru. Front Pembela Islam atau FPI lahir pasca reformasi, tepatnya 17 Agustus 1998 di Jakarta, didirikan oleh Habib Rizik Syihab dan para ulama. FPI mengusung misi dakwah, sosial, dan penegakan moral. Moto mereka, amar ma'ruf, nahi mungkar, menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tetapi, cara mereka menuai kontroversi. FPI kerap melakukan aksi sweeping, razia warung saat Ramadan, dan penggerbekan yang sering berujung bentrok. Sejak awal, FPI dikenal sebagai ormas jalanan, menggabungkan dakwah dengan kekuatan massa. Pada tahun 2016, FPI memimpin aksi 212, demonstrasi besar yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipenjara atas dugaan penistaan agama. Setelah itu, intensitas FPI makin meningkat. Pemerintah menilai FPI kerap menyebar ujaran kebencian dan melanggar hukum. Puncaknya terjadi saat 6 laskar FPI tewas dalam insiden tembak-menembak dengan polisi di Tol Cikampek kilometer 50 pada Desember 2020. Insiden ini menyita perhatian nasional. Pada tanggal 30 Desember 2020, FPI resmi dibubarkan oleh pemerintah. Alasannya, tidak memiliki legalitas dan terlibat kegiatan yang melanggar hukum. Lebih ekstrim dari FPI, sebuah ormas dengan nama Laskar Jihad, salah satu kelompok milisi Islam paling kontroversial dalam sejarah pasca reformasi Indonesia. Didirikan tahun 2000 oleh Ustaz Jafar Umar Talib, Laskar Jihad muncul di tengah konflik sektarian di Maluku dan Poso yang menelan ribuan korban. Dengan membawa ribuan relawan, mereka menyatakan akan membela umat Islam dari serangan kelompok Kristen bersenjata. Tetapi, kehadiran mereka justru memperkeruh konflik. Laskar Jihad menolak disebut teroris, tetapi senjata, pelatihan militer, dan retorika mereka memicu kekhawatiran nasional, bahkan internasional. Pelecehan terhadap agama itu jangan dilaporkan ke polisi. Sebab polisi memakai hukum taghut, hukum setan. Hendaknya kamu melaporkannya kepada parang atau kepada granat kalau punya. Jafar Umar Talib sempat ditangkap karena hasutan kekerasan, meski kemudian dibebaskan. Saat itu, tekanan terhadap kelompok ini terus meningkat. Setelah bom Bali 2002 dan atas desakan pemerintah, Laskar Jihad resmi dibubarkan. Kalau ada tudingan bahwa pelaku peledakan bom di Bali itu adalah Islam garis keras, mestinya silakan diproses penyelidikan dan penyidikan itu secara intensif sesuai dengan koridor hukum yang berlaku begitu. Jafar Umar Talib mengumumkan pembubaran itu pada 7 Oktober 2002. Singkat, keras, dan kontroversial, Laskar Jihad jadi bab gelap dalam sejarah ormas paramiliter Indonesia. FBR yang merupakan kepanjangan dari Forum Betawi Rempuk, lahir sebagai suara masyarakat Betawi yang merasa tersingkir di tanahnya sendiri. Kelompok ini didirikan pada tanggal 29 Juli 2001 oleh 2 orang kiai Betawi, Fadloli El Muhir dan Lutfi Hakim, dengan semangat ngadekin martabat Betawi atau menegakkan identitas, budaya, dan hak masyarakat Betawi. FBR aktif dalam kegiatan sosial, pengamanan wilayah, dan acara keagamaan, namun tak jarang juga terlibat dalam konflik perebutan wilayah dengan ormas lain. Mereka dikenal dengan pakaian hitam dan kopiah,
serta sering terlibat dalam pengamanan proyek dan pengelolaan lahan. Wilayah kekuasaan informal yang kerap bersinggungan. FBR mengaku selalu menjaga kondusivitas, tetapi insiden bentrokan dan kekerasan kadang membuat nama mereka menjadi kontroversial. Di balik kontroversi, FBR juga berperan membina generasi muda Betawi melalui pelestarian budaya, pengajian, dan bela diri. Sementara Grip Jaya, Gerakan Rakyat Indonesia Baru Jaya, yang didirikan tahun 2011 dan dipimpin oleh Hercules atau dengan nama asli Rosario de Marsal, eks-preman yang kini dikenal sebagai tokoh ormas nasionalis. Grip Jaya tampil dalam kegiatan sosial, pengamanan, dan juga politik. Dalam ranah politik, organisasi ini menyatakan sebagai pendukung garis keras dari Prabowo Subianto yang memenangkan pemilihan presiden periode 2024-2029. Ya tentunya saya pertama harga mati untuk Pak Prabowo udah 4 kali ini. Dengan terpilihnya Prabowo sebagai presiden, Grip Jaya berkembang semakin pesat. Meskipun melalui juru bicara Grip maupun pemerintah, tidak ada keterkaitan antara presiden dengan Grip. Grip Jaya melebarkan sayapnya hingga ke tingkat kabupaten kota, meskipun tak jarang juga mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Salah satu peristiwa kekerasan adalah keterlibatan anggota Grip Jaya dalam pembakaran mobil polisi di Depok. 4 orang ditangkap terkait peristiwa anarkis tersebut. Sebelumnya, anggota Grip Jaya juga terlibat bentrok dengan organisasi pemuda Pancasila. Pada Mei 2025, Hercules membuat sebuah pernyataan yang kontroversial dengan menyebut Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso sebagai mulut bau tanah. Pak Sutioso itu nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sekali mulutnya udah bau tanah. Dan menantang mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Saudara Gatot Nurmantio, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Pernyataan ini memicu kecaman luas dari publik dan purnawirawan TNI. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya, Jenderal Prabowo itu. Kau mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Presiden Prabowo melalui Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegur Hercules. Pesan Presiden bahwa ormas-ormas itu tidak boleh menyengsarakan masyarakat, memalak masyarakat, dan justru harus membantu masyarakat dalam rangka program pembangunan masyarakat ini, penekanan dan kata Presiden. Hercules kemudian meminta maaf kepada Gatot Nurmantio, Yayat Sudrajat, dan Sutioso atas pernyataan kontroversial sebelumnya. Minta maaf atas ucapan yang salah terhadap Bapak Purnawirawan. Jenderal, aku minta maaf. Hingga saat ini, Grip Jaya tetap eksis. Namun kontroversi yang menyertainya menimbulkan pertanyaan, apakah mereka ormas sosial atau ancaman bagi demokrasi? Ormas paramiliter adalah warisan sejarah dari perjuangan bersenjata hingga simbol budaya. Namun di zaman hukum dan demokrasi, pertanyaannya sederhana. Apakah kekuatan sipil berseragam ini masih dibutuhkan atau justru jadi ancaman yang dibungkus identitas? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah, budaya, dan pengetahuan populer Indonesia lainnya.